Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat KKN Stidba Kelurahan Sepinggan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita menjadi orang yang beruntung bahwa kita masih dapat menjumpai yang namanya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, bahkan di mana di dalamnya bulan tersebut dibukanya pintu surga selebar-lebarnya dan kemudian ditutuplah pintu neraka serapat-rapatnya. Subhanallah, tentu saja mendengar hal ini kita sebagai seorang muslim harusnya semakin meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan kemudian bertaubat kepadanya. Sahabat KKN Stidba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat disayangkan sekali apabila kita mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ya. Kalau kita mungkin mengatakan kita bekerja dengan bentuk pekerjaan yang sangat berat, sahabat KKN Stidba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa dulu Nabi dan para sahabat itu melalui bulan suci Ramadan dalam kondisi dan dalam keadaan berperang atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana kita ketahui di perang Badar yang terjadi pada saat itu dilalui dalam kondisi berpuasa atau di bulan suci Ramadan. Kemudian sebagaimana kita ketahui di perang Azhab atau perang Khandaq, di mana pada saat itu Nabi dan para sahabat harus menggali parit atas ide dari seorang sahabat yang mustanir, yang cemerlang idenya, yaitu Salman Al-Farizi, yang kemudian digalilah parit mengelilingi Madinah dan itu ditempuh selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Dan masih banyak perang-perang lagi yang lainnya yang kemudian dilalui oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sebagaimana kita ketahui di perang Tabuk, juga di perang Ain Jalut, ya, dan perang-perang yang lainnya yang dilalui di bulan suci Ramadan. Sahabat KKN Stidba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah ini dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu, sahabat KKN Stidba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bagian dari firman Allah yang tidak dibukukan di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada lagi perdebatan antara apakah ini sahih atau lemah dalilnya. Kalau sudah hadis qudsi, sudah pasti jelas dan itu sudah sahih. Di dalam hadis qudsi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Dikatakan bahwa sesungguhnya amalan-amalan anak Adam, ya, untuknya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah, ya. Begitu luar biasanya ibadah puasa yang kemudian itu diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang membalasnya. Ya, para ulama menafsirkan dari dalil tersebut, ya. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, ya, sangat-sangat terhindar dari yang namanya riya. Sahabat KKN yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mungkin melakukan ibadah sholat, ya, atau ibadah sedekah, itu kan terlihat, ya, begitu, ya, sholat gerakannya, apalagi kemudian kalau dilihat oleh orang-orang yang dirasa harus dia perlihatkan sholatnya, mungkin dia panjang-panjangkan bacaannya, atau mungkin dia lama-lamakan rukunya. Juga dengan sedekah, mungkin dia dilihat oleh orang-orang yang disegani atau dan yang semisalnya, mungkin dia perlihatkan harta yang diinfakkannya dan segala macam, ya. Tetapi kemudian ibadah puasa tak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah dan dirinya sendiri, ya. Hanya Allah yang dan dirinya sendiri yang bisa mengetahui apakah orang tersebut itu berpuasa atau tidak. Inilah kemudian yang menyebabkan mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang sangat tinggi pada pelaksanaan ibadah puasa
dan kemudian Allah sendiri yang membalasnya. Sebagaimana di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya amalan-amalan anak Adam itu untuknya, tetapi kemudian kecuali ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya, mengganjarnya. Subhanallah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah puasa dan kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.